Akhir-akhir ini, Abu Nawas dibuat gelisah karena masyarakat Islam sedang bersaing untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan memakai berbagai cara. Namun, bukanlah Abu Nawas kalau tak bisa menyelesaikan permasalahan yang pelik seperti ini. Lama-kelamaan, Abu Nawas tak lagi nyaman berada di kampungnya sendiri. Pasalnya, penduduk kampung tersebut yang notabene beragama Islam saat ini sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan. Hal ini bukanlah menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah mereka menghalalkan segala cara untuk meraih yang mereka inginkan. Untuk menghentikan perbuatan tercela tersebut, Abu Nawas berpikir keras, memutar otak, mencari ide yang terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwa menghalalkan segala cara adalah dilarang keras dalam Islam. Setelah lama ia berpikir, akhirnya ia menemukan sebuah ide yang cemerlang, yaitu dengan ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan seadanya, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk menggelar tikar menjual sandal-sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib. Begitu teriak Abu Nawas berulang-ulang untuk menawarkan dagangannya. Tak berapa lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang tertarik dengan barang dagangan yang dijual Abu Nawas. "Silahkan tuan, mau cari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab si pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Dan saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal ajaib itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu. Lalu ia pergi untuk berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan berpihak padanya. Akan tetapi harapannya tak kunjung datang juga. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Tapi untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, sang pemuda itu pun kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Ternyata tuan, bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk, aku selalu ditimpa kemalangan gara-gara memakai sandal ini. Padahal kemarin engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan. Tapi mana buktinya, malah saya selalu sial ketika memakai sandal ini," protes pemuda itu. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sangkal Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam saja karena menyadari bahwa dia yang keliru dan salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya sang pemuda itu lagi. "Ya, saya berkata demikian karena memang sandal ini mereknya ajaib. Maka saya pun meneriakannya sandal ajaib," jelas Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Namun Abu Nawas menegurnya. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Janganlah percaya kepada barang ajaib.
karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari akan kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.